kembali lagi dengan Tech Teacher. Kali ini kita akan membahas soal kelanjutan latihan persiapan ujian sekolah nomor 11 hingga 20 ya, dengan tambahan satu soal uraian. Oke, jadi kita langsung saja nomor 11. Pada sebuah denah dengan skala 1:300 ya, berarti ini tentang skala. Tergambar, berarti ini gambar ya. Jadi ini JP, jarak pada peta. Ini jarak pada peta ya, 4 cm dan 3 cm, berbentuk persegi panjang. Kelilingnya berapa? Oke, jadi kita cari JS-nya dulu ya, jarak sesungguhnya. JS panjang itu berarti 4 dikali 300. Ya, cukup dikali dengan si 300-nya saja. Dapat 1200 ya, cm. Nah, karena jawabannya dalam cm, kita tidak perlu ubah ke meter. Lalu JS lebar 3 kali 300, 900 cm. Oke, jadi ini panjangnya, ini lebarnya. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Berarti 2 dikali 1200 ditambah 900. Jadi 2 dikali, yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu, 1200 tambah 900 itu 2100 dikali 2 sehingga hasilnya adalah 4200 cm. Ini ya. Atau kalian bisa tidak perlu menghafal rumusnya juga bisa ya. Tinggal menjumlahkan keempat sisinya. 1200 tambah 900 tambah 1200 tambah 900, hasilnya sama 4200 juga. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Hasil dari 2 km ditambah 750 meter dikurang 7500 cm. Nah, ini hasilnya dalam meter ya. Jadi kita ubah semua ke dalam meter. 2 km itu artinya 2000. Nah, ini tetap ya, karena dia memang sudah meter. Lalu 7500 itu jadi 75 meter ya. Ingat tangganya, kalau haus dapat minum di cangkir mama. Kalau haus dapat minum di cangkir mama. Ya. Sentimeter ke meter naik 2 kali, berarti hilangkan nolnya 2, jadi 75. Oke, langsung saja kita hitung, berarti ini dijumlah jadi 2750 dikurang 75 ya. Ini 5, ini jadi 14, 7, ini jadi 6. Ya, jadi 2675 meter. Ya, jawabannya. Selanjutnya kita ke nomor 13. Banyak sisi pada bangun ruang di samping adalah, nah, ini 1 di depan, 2, 3 di samping, 4 di belakang, 5 di bawah, 6 yang menghadap ke depan, 7 yang di samping kanan, 8 di samping kiri, 9 yang di belakang. Oke, jadi ada 9 sisi ya, 9 buah sisi. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, ini pencerminan ya, cukup sederhana juga. Tentukan pencerminan dari bentuk di bawah ini dengan tepat ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini yang dekat dengan cerminnya itu ya, itu si D dan C. Di kiri D, di kanan C. Berarti kita juga cari yang sama. Nah, ini ya, C. Di kiri D, di kanan C, dan jarak terdekatnya itu ke titik D dan C ya. Yang lainnya bukan. Ini panjangnya beda ya, ini terlalu panjang, jadi ini tidak masuk. Jadi yang betul adalah si C ini ya. Ini betul. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Oke, setengah abad. Setengah abad itu, ini dalam tahun ya, berarti kita ubah ke tahun semua. Setengah abad itu 100 kali setengah ya. Setengah dikali 100 sama dengan 50 tahun. Nah, 5 windu itu 5 kali 8 ya. Jadi
tahun. Lalu 2 dekade dikurang ini, kita jumlah dulu saja ya, nanti dikurang. Ini jadi 90 tahun ya totalnya. Dikurang 2 dekade, artinya 2 kali 10 sama dengan 20 tahun. 9 kurang 20, 70 tahun. Oke, itu jawabannya. Lanjut kita ke nomor 16. Nah, ini volume tabung. Ya, volume dari Bank Urban di bawah ya, volume tabung. Volume tabung itu rumusnya sama dengan Pi kali R kali tinggi tabung. Ya. Jadi Pi-nya di sini sudah dikasih tahu ya, 22/7. R-nya ini 21. Dikali tingginya 35. Oke, jadi 21 bagi 7 itu 3, jadi 22 kali 3 kali 21 kali 35 ya. Ini 66 kali 21. Oke, kita hitung. 66 kali 21, 100, ini 132 ya. Jadi 1386. Kita kalikan 35. 8 kali 4, 43, 19, 1, 6. Lalu 18, 8, 3, 24, 25. Oke, 3 kali 3, 9, 11, 1 kali 3, 34. Jadi berapa ini? 0, 1, 15, 8, 4. Jadi jawabannya adalah 510 cm kubik. Oke ya, seperti itu. Ya, jadi hati-hati dan teliti dalam perhitungan kalian ya. Berikutnya nomor 17. Nah, Budi mengendarai mobil sejak pukul 10 hingga 13.00. Jika kecepatan rata-rata Budi 23 km per jam, berapa jaraknya? Nah, ini rumus JKW ya. J di atas, K di bawah, dan W di bawah. Artinya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatannya 23 ya. Nah, waktunya berapa nih? Kita harus cari tahu dalam jam ya, karena di sini menggunakan jam. Oke, jadi jam 10 sampai jam 13 itu berarti sama dengan 3 jam ya. Jadi kita masukkan di sini 3. Jadi 23 dikali 3 adalah 69 km. Kenapa kilometer? Karena di sini menggunakan kilometer. Ya, apakah ada jawabannya sini? Oh ya, kilometer juga ya. Jadi sudah pas. Ya, itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 18. Dini mempunyai 1.500 lembar kertas. Oke, jadi awalnya punya 1.500 lembar. Diminta adiknya 1 rim. 1 rim itu 500 ya. Berarti 1.000 sisanya. Nah, jadi kita hitung sesuai urutan ceritanya ya, biasanya kalau untuk soal cerita. Nah, jika ayah mempunyai 100 lembar, maka jumlah kertas yang dimiliki Dani dan ayah, oh berarti ditambah 1.100. Sederhana ya, to the point. Oke, jawabannya ini. Dan nomor 19. Nah, ini harus di kertas berpetak ya. Oke, sebentar. Oke, saya sudah memasukkan gambar dari koordinat kartesius di sini ya, supaya kita dengan mudah bisa melihat langsung titik-titik koordinatnya. Oke, diketahui persegi panjang KLMN dengan koordinat titik minus 2,4. Minus 2,4 itu di sini. Ya, ini K. Minus 2,4, lalu 2,4 L ya. 2,4 itu L di sini ya. Ingat, ke kanan 2, ke atas 4 berarti. Dan M 2, minus 3. Ke kanan 2, ke bawah 3. Ke kanan 2, ke bawah 3 di sini ya. Ini M.
Nah, N-nya di mana? N-nya berarti harusnya di bawah K ya, di bawah K berarti nah, sekitar sini. Tepat di bawah K dan di sampingnya M. Nah, berarti di sini ya. Nah, ini berapa ini? Minus 2, minus 3 ya si N. Minus 2, minus 3. Oke, jelas? Berarti jawabannya yang ini. Oke, begitu ya. Jadi, siapkan kertas berpetak ya, supaya lebih mudah. Oke, nomor 20. Oke, ini jawabannya dalam meter persegi ya. Jadi 50 are tambah 250 dekameter persegi dikurang 2500 meter persegi. Hasilnya berapa? Kita jadikan semua ke meter persegi. Nah, 50 are itu 50 kali 100 ya. Karena 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Jadi 5000 meter persegi. Dijumlah 250 dekameter persegi. Nah, ini dekameter itu sama dengan are ya. Jadi 1 dam persegi sama dengan 1 are. Jadi kita kalikan 100 juga. Jadi 25.000 ya. 25.000. Kita jumlah dulu. Jadi berapa ini? 30. Lalu kita kurangi dengan 2500. Ya, sudah meter, jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Kurang ya, ini 500. Ini jadi 9. 97, ini jadi 2. Oke, 27.500 meter persegi ya, jawabannya yang ini. Oke, sekarang nomor 31, nomor terakhir. Perbandingan banyak motor dan mobil Pak Eko adalah 2:7. Jika jumlah motor dan mobil Pak Eko 18 buah, berapakah mobilnya Pak Eko? Oke, jadi kita buat dengan cara tabel. Ini motor, ini mobil ya. Ini jumlahnya. Oke, jadi barisan ini, barisan yang di tengah ya, ini adalah angka pembanding. Angka pembanding itu angka yang mewakili ya, bukan angka sebetulnya. Ini angka yang barisan paling bawah adalah angka sebenarnya. Jadi jumlah sebenarnya dari motor dan mobilnya Pak Eko. Nah, perbandingan motor dan mobil itu 2:7. Oke. Nah, angka sebenarnya yaitu pada jumlahnya ya, jumlahnya ada 18. Ya, jadi motor dan mobil ada 18. Nah, ini bagaimana cara mencari jumlah sebenarnya ya, atau angka sebenarnya dari si mobil. Oke, kita jumlah dulu yang awal ya, angka pembandingnya kita jumlahkan 2 tambah 7 itu 9 ya. 9 dikali berapa supaya jadi 18? Dikali 2 ya. Berarti 7-nya juga kita kalikan 2 nih, yang mobil. Jadi jawabannya adalah 14. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjut nanti di video berikutnya ya, sisa-sisa soalnya. Oke, have a nice day.